في البلاء إلى حضرة نبي المصطفى شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذرياته وأهل بيته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والشهداء والصالحين وللأولياء والعلماء إلى تعالى من مشارق الأرض إلى مغربها ببرها وبحرها من يمينها إلى شمالها khususan di Syekh Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Abdurrahman bin Abdillah bin Isa bin Husain ibni Athaillah Sakandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العلام والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه ينابع العلوم والحكم. أما بعد تحية نشكر الله تعالى جميعا على نعمه. Hadratil muhtaramin yang kami hormati dan para masyayikh, para alim ulama, para guru-guru kami, Bilusus Al-Mukarram, Bapak Ustadz Abdul Wahab dan seluruh asatidz, Ketua Jajaran Takmir Masjid, masyarakat, ayahanda dan kakanda semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berharap semoga ibadah kita qabul dan makbul di hadapan Allah. Qabul dan makbul atau diterima di sisi Allah itu dengan dua hal. Yang pertama, mutaba'ah atau ittiba', mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh dari beliau bagaimana yang diajarkan oleh para ulama. Kemudian yang kedua, syarat diterimanya ibadah adalah ikhlas, harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu mohon izin diamanahkan untuk menyampaikan materi kitab Al-Hikam. Aduh, mohon maaf, ini kitab sebetulnya sangat berat untuk disampaikan dan sudah sangat tingkat tinggi bagi siapa yang membaca dan mempelajari kitab ini. Kapasitas kami di sini mohon maaf hanya membacakan saja. Tidak bermaksud dan berani mengajarkan kepada Bapak dan Ibu, tidak. Tapi hanya membacakan saja. Bisa saja yang kami baca itu banyak salah dan silapnya. Mohon Bapak Ibu sekalian, kita niatkan sama-sama belajar kepada muallif kitab Asy-Syaikh Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Abdurrahman bin Abdillah bin Isa bin Husain Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kitab ini adalah salah satu kitab, sedikit saya sampaikan pengantar saja, salah satu kitab fenomenal yang ditulis oleh Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dari sekian banyak kitab-kitab yang beliau tulis. Kitab ini memuat tentang ilmu tasawuf atau ilmu tentang qalb, bagaimana mengkaji dan mempelajari cara membersihkan hati, ujungnya itu tasawuf itu. Kemudian Al-Hikam, jamak dari hikam, berarti bermakna banyak hikmah-hikmah yang terkumpul di dalam kitab ini. Imam Athaillah As-Sakandari ini yang paling dikenal kitab tulisannya yaitu Al-Hikam, yang dijadikan para rujukan para ulama di beberapa pondok pesantren untuk ilmu fan tasawuf. Bapak Ibu, keindahan kitab Hikam ini disarah oleh beberapa ulama disebutkan, termasuk Syekh Hayat As-Sindi mengomentari kitab ini,
tis sholatu bi syai'in ghairul Qur'an lazazat bihi kami ibni Athaillah. Kalau seandainya kalau bisa dan seandainya bacaan Quran di dalam sholat indal qiyam pada saat berdiri, kalau bisa diganti, maka yang layak ganti bacaan sholat itu adalah dan kalimat al-hikam. Kalau seandainya, saking bahasanya luar biasa, diterlek kalimatnya mengandung yang sangat tinggi, mengandung sastra bahasa yang sangat luar biasa kedalamannya. Athaillah lahir di tahun 68 Hijriah dan wafat berarti usia beliau 60 tahun, lahir dan wafat di Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, nanti maaf ya, karena ini kan hakikatnya banyak menyindir depan kita. Jadi kalau nanti ada yang tidak sesuai, jangan salahkan saya Bapak Ibu. Saya hanya membacakan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatil timadi nuqsanur roja'i inda wujudiz zalali. Oh, hikmah yang pertama saja sudah luar biasa. Di antara sebagian tanda bergantungnya seseorang alal amal, terhadap amal-amalnya, nuqsanur roja'i, maka kurangnya harapan atau roja kepada Allah ketika melakukan kesalahan atau dosa. Nah, kita hikmah pertama ini, di antara bergantungnya seseorang pada amalnya, maka berkurangnya pengharapan kepada Allah ketika melakukan kesalahan dan dosa. Ciri-ciri orang yang bergantung kepada amal. Misalkan begini, Bapak Ibu, saya mau sholat subuh supaya Allah mencukupi dunia saya, itu bergantung amal namanya. Saya mau sholat duha 2 rakaat supaya berkah rezeki, itu bergantung sama amal namanya. Biar makin melimpah-limpah rezeki saya, itu bergantung pada amal namanya. Nah, orang yang seperti itu, dia berkurang pengharapan kepada Allah ketika melakukan sebuah kesalahan dan dosa. Kenapa demikian? Karena orientasinya ketika dia beramal itu hanya menginginkan dan mengharapkan balasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seyogianya kata Imam Ibnu Athaillah bahwa ibadah dalam bentuk apapun diniatkan hanya untuk Allah semata saja. Urusan nanti kemudian Allah memberikan balasan baik ini dan itu serta keutamaan, itu mah bonus Pak. Tidak diniatkan pun demikian, itu sudah pasti terjadi pada diri kita. Misalkan kata Nabi SAW, rakaataini qoblal fajri khairad dunya wa ma fiha. Di antara keutamaan sholat subuh itu adalah, maka itu lebih hebat beserta dunia dan beserta, itu sudah pasti gitu. Kita tidak meniatkan itu saja, itu sudah pasti barang tentu Allah berikan kepada kita. Jadi niatkan ibadah itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang lain. Misalkan kita ibadah nggak masalah sebetulnya, itu juga bagian daripada bentuk keikhlasan, tapi tidak diniatkan pun untuk surga, tetap aja surga sudah ada, dan itu jaminan Allah bagi yang melaksanakan perintah Allah, pasti diberikan surga. Saya takut neraka, misalkan tidak maksiat kepada Allah,
tidak usah seperti itu pun neraka memang sudah disiapkan bagi siapa? Bagi mereka para pembangkang, juga bagi yang munkarot serta maksiat kepada Allah. Jadi udah ibadah mah karena Allah saja. Ada surga, ada neraka, enggak ada surga, enggak ada neraka, ada pahala, ada kemudian janji, jaminan, udah. Tidak peduli itu semuanya, yang penting niatkan karena mencintai dan menghadapkan diri kepada Allah. Nah ini imannya memang Bapak Ibu sudah termasuk yang kategori sudah semakin bagus. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, timbul pertanyaan, apa itu amal? Syekh Hayat As-Sindi mengatakan yang dimaksud dengan amal itu rokatul jismi awil kolbi, pergerakan badan dan hati, itu namanya amal. Contoh begini, Bapak sholat bergerak badannya, amal. Hatinya bicara juga itu amal Pak. Contoh misalkan ada orang yang tidak pakai masker misalkan, terus kata Bapak, dasar Bapak ini gak ngerti, udah dikasih tahu pun harus menggunakan protokol kesehatan kok tidak pakai. Itu udah amal Pak dalam hati. Kira-kira kalau kita gerutu dalam hati itu, kira-kira pahala atau dosa? Dosa nggak? Nah, atau bisa melihat ada orang sholat yang berbeda dengan kita, mungkin dari mazhab yang, misalkan contoh maaf, takbiratul ihramnya hanya cukup segini saja di sini. Terus Bapak mengatakan, kenapa Bapak itu sholat? Jangan. Itu masuk amal Pak, walaupun sudah gerentes dalam hati. Pengertiannya kata ulama, fa in taharraka bima fihi mia to'atan, jika menghasilkan sebuah konsekuensi dihasilkan oleh kemudian badan dan hati kita, menunjukkan akan menghasilkan pahala dari Allah, itu namanya amal to'at atau amal taat. Tapi ketika amalan itu pergerakan oleh badan yang dihasilkan oleh badan dan hati, menunjukkan dan mengakibatkan konsekuensi disiksa oleh Allah, maka itu namanya maksiat. Orang yang sedang berjudi itu juga sedang beramal Pak, namanya amal maksiat. Hati-hati dengan pengucapan amal. Amal perlu identik dengan amal kebaikan Pak. Amal keburukan pun maksudnya itu juga amal. Itu Pak Haji sedang apa? Sedang beramal. Amal apa? Main domino, misalkan gitu kira-kira ya. Sedang beramal Pak. Misalkan itu sedang apa? Sedang beramal. Jadi dilihat bagaimana hasil akhirnya. Apakah mengandung unsur pahala atau mengandung unsur dosa? Jika pahala, namanya amal taat. Jika mengandung unsur dosa, Allah memurkai kita, itu namanya maksiat. Oke. Amal terbagi 3 Pak Ibu supaya gampang dipahaminya. Nanti baru kita masuk ke materi yang tadi. Amal ini terbagi 3. Yang pertama ada syari, yang kedua ada koh, dan yang ketiga ada amal 4. Ini sudahnya ke tolong ma'rifat. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa itu amal syariat? Seperti ruknin Islam, syahadat, zakat, puasa, haji, itu amal syariat. Kita tadi selesai sholat berjamaah, itu kita sudah melaksanakan amal syariat. Yang kedua ada namanya torikoh. Ya. Torikoh ini adalah
li islahil qulub. Kalau amal syariat tadi li islahil jawari, untuk membersihkan badan. Kalau amal toriko li islahil qulub, untuk membersihkan hati. Bagaimana amaliyahnya? Ini lebih populer. Kalau amalan toriko itu lebih kepada zikir, muraqabah, mujahadah, ta'aluk, dan seterusnya. Di dalam kitab Miftahus Sudur, Syekh Abu Sa'id Al-Kharaj mengatakan, idza aradallahu ayyawaliya abdan min abidihi fatahalaha baba zikrihi. Ketika Bapak Ibu, Allah akan menjadikan seseorang hidupnya menjadi baik, jadi kekasih Allah. Allah cinta kepadanya. Maka dengan cara apa Allah menjadikan jadi kekasih Allah dan Allah cinta kepadanya? Maka Allah membukakan pintu, dikirim seorang guru untuk mentalkin dan membimbing zikir di dalam hatinya. Maka Bapak Ibu syukur Bapak yang sudah ditalkin zikir. Apa saja? Ada Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah, ada Thariqah Saziliyah, ada Thariqah Tijaniyah, ada Thariqah Satiriyah, ada Thariqah Sufiyah, ada Thariqah Jam'iyah Nahdiyah. Silakan saja. Yang penting jalurnya sama, perjalanannya walaupun berbeda, tapi ujung tujuannya sama, adalah salik perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, kalau sudah ngaji hikam, kalau sudah Bapak ditalkin zikir, sudah masuk toriko, itu lebih masuk cepat ke hatinya. Tapi kalau ini masih rada-rada, masih bingung nih maksudnya apa ya gitu, maksudnya apa gitu. Ayahanda, para orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada amal ma'rifat. Amal ma'rifat itu untuk apa? Li islahir ruh, untuk membersihkan ruh kita. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, semua tiga amal ini adalah di perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, perjalanan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makin membaguskan syariat, semakin membaguskan thariqahnya, semakin membaguskan makrifatnya, semakin cepat dia menuju dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hakikat ibadah terima atau tidak mah paling gampang Bapak Ibu. Apakah kita ibadah kepada Allah merasakan nikmat atau tidak, dan efeknya setelah kita ibadah kepada Allah, apakah semakin dan semangat lalu beribadah atau tidak, bisa dilihat daripada itu. Kalau kita habis sholat, habis ibadah, kok nggak ada efeknya gitu ya, biasa-biasa saja gitu. Oh, berarti mungkin sholatnya perlu dievaluasi. Tapi ketika kita syariatnya sudah semakin bagus, Masya Allah, maka semakin diri kita ingin dan gerak semangat ibadah kepada Allah semakin kuat. Berarti itu tanda ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan bergantung kepada amal, kata Imam Ibnu Athaillah. Bergantunglah hanya kepada Allah. Udah, pokoknya apa kita lakukan, kita melaksanakan perintah Allah, karena kita cinta kepada Allah. Urusan yang lain-lain itu urusan Allah. Tidak perlu kita mengharapkan balasan ini dan itu. Lalu Ustadz, bagaimana kalau seandainya masih ada? Gak apa-apa, belajar pelan-pelan bahwa ibadah kita diniatkan bukan ingin balasan lagi, bukan karena ini dan itu, pokoknya karena mengharap Allah. Kalau Allah sudah ridho, sudah dikasih oleh Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bergantung terhadap amal, maka konsekuensinya akan mengurangi kepada Allah. Aduh, saya udah bertahun-tahun saya sholat duha, tapi kayak ini rezeki kok nggak berkah-berkah. Itu jadi salah paham kepada Allah, karena niat karena ingin berkah rezeki. Duh, tahajud mah tiap malam, puasa mah Senin Kemis, tapi ini teh kenapa doa teh tidak dikabulkan oleh Allah, dan ibadahnya dikabulkan. Oh, saya teh suka tiap Jumat. Bukankah janji ini teh
Allah jangan barang siapa yang bersedekah nanti dilipat gandakan rezekinya. Ini kok nggak rezeki kita gitu. Tuh sudah salah. Nah, kalau begitu Pak, timbul kekecewaan, kurang pengharapan kepada Allah, lemah keyakinan, yang pada akhirnya Bapak Ibu sekalian justru malah semakin jauh. Tapi kalau diniatkan karena Allah, tenang aja. Ringan rasanya gitu. Karena memang tidak ada gordin min gordin akhor. Tidak ada tujuan yang lain kecuali hanya memang mengharapkan ridha. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka untuk memperbaiki itu, kata ulama, di antara amal syariat itu ada 3 Bapak. Yang pertama tobat, yang kedua, yang ketiga istiqomah. Mulai bersih, Ibu. Itu istilahnya namanya takholli. Gelas ini atau jasad ini Bapak Ibu, kita mandi dulu nih, diri kita mandi. Mandi, kita bersihkan gitu. Setelah mandi pakai pakaian. Biar pakaiannya tetap terjaga, terpakai, maka harus istiqomah. Baru merasakan nikmatnya ibadah. Tobat tiap hari dibersihkan. Seperti tadi bagus di masjid ini luar biasa. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, astaghfirullah. Terus dibiasakan. Istighfar malam hati itu. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Terus takwa. Nah, takwa ini supaya istiqomah Bapak Ibu sekalian. Terus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pakaiannya tidak lepas terhadap badan kita. Nah, ini namanya liislahil jawarih, membaguskan badan kita supaya hindar daripada maksiat dan munkarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, inilah Bapak Ibu penjelasan singkat tentang yang pertama. Nanti yang kedua makin dalam lagi Bapak Ibu tentang makom asbab dan makom tajrid. Termasuk kita makom yang mana, tapi kita harus tuntaskan dulu yang pertama ini. Kalau sudah tuntas, bersihkan diri kita, pemahamannya sudah cukup kuat, keyakinan sudah cukup mantap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah dengan demikian masuk ke tingkatan yang kedua, kita akan memahami di mana posisi kita. Bapak Ibu mohon izin, mari diikuti kalimat saya, nanti pada ujungnya saja. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain. La ilaha illallah, kita tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada. La ilaha illallah, kita tidak akan pernah meminta rezeki kecuali hanya kepada. La ilaha illallah, kita tidak akan pernah menggantungkan seluruh persoalan hidup kecuali hanya kepada. Cukup bagiku Allah. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Demikian Bapak Ibu, sebelum ditutup dengan doa, ada hal-hal yang perlu dipertanyakan berkaitan dengan masalah ini. Kami berikan waktu dan kesempatan kepada Bapak Ibu semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dimuliakan Allah, Amin ya seluruh Allah. jamaah. Pertanyaan pertama adalah berkaitan dengan istiqomah tadi yang disampaikan Ustadz. Terkadang kita merasa Ustadz ya, merasa sudah istiqomah. Jelang malam hari sebelum tidur kita melakukan meditasi. Istiqomah itu sebenarnya apa? Ketika kita melakukan refleksi, banyak hal-hal yang selalu kita lakukan. Hampir setiap hari merasakan seperti itu. Sehingga terpikir ini istiqomah kita sudah benar atau belum nih. Terus bagaimana cara memperbaikinya Ustaz? Merasa istiqomah sudah, tetapi masih banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali pertanyaannya Bapak Ibu. Sahabat Mu'ad bin Jabal pernah ditanya, Ya Rasulullah, ayul a'mali ahabu ilallah. Ya Rasul, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Dijawab oleh Rasulullah SAW, wa in qala, melakukan amal kebaikan sedikit, kontinuitas atau berkesinambungan, itu amalan yang dicintai oleh Allah. Wahia istiqomatun, yang dimaksud dengan itu adalah istiqomah. Jadi istiqomah itu melakukan amal sedikit tapi kontinuitas. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kuantitasnya tidak perlu banyak, yang penting sedikit tapi berkelanjutan, itu istiqomah. Jadi tidak malam ini kita tahajud 12 rakaat, itu namanya tidak istiqomah. Rakaat, 2 rakaat, tapi terus continue. Terus ayat gitu. Ini amal yang paling dicintai oleh Allah. Bapak Ibu, lalu bagaimana kemudian kita merasa bahwa sebuah kesalahan dalam melakukan bahwa unsur tidak menyalahi aturan, tidak menyalahi aturan ketentuan yang kalau Allah, ya Allah, tapi ada saja gangguan. Istighfar saja. Nanti Pak, kalau kita sudah kita merasa bersalah, kalaupun Ibu sekali, Allah memberikan sofa'u waktiha ibadatillahi ta'ala. Kalau kita, ya Allah ini ke masjid, masih di jalan gitu. Istiqomah biasa jamaah masjid Al-Munawwaroh, tiba-tiba di jalan, nggak keburu nih, ya Allah, pengen seperti. Nah, nanti Pak, merasa bersalah seperti itu, nanti ada masanya waktiha alal Allah akan memberikan waktu kepada hamba yang demikian merasa dirinya bersalah, maka Allah melihat kesempurnannya dalam keistimewaan kepada Allah. Nanti Allah akan memberi yang diberikan oleh Allah, waktunya itu lapang untuk beribadah. Yang bahaya itu orang suka mereka yang dibuat STM itu sibuk menentu, tak menentu, Pak, nggak ada nilai ibadahnya di dunia ini. Sibuk tapi itu nggak jelas, nggak bernilai sesuatu yang bermanfaat. Itu tuh Pak, sholat aja sulit, berat gitu. Wah, ini bahaya. Itu kata Imam Syafi'i, di antara orang yang mendapatkan kemurkaan Allah adalah mereka yang kesibukannya tidak ada unsur ta'ala. Bagaimana
kesalahan, misalkan ada syarat yang kurang terpenuhi, ada kesunahan yang diperbaiki sambil merasa Allah merasa seperti itu. Apalagi ini termasuk, Bapak pernah mengalami nggak perasaan gak enak, gelisah gitu dalam hati? Gelisah kenapa? Gelisah karena belum sholat. Wallahi, hamba yang seperti itu adalah hamba yang mendapatkan dan merasakan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aduh ya Allah, gak enak gitu perasaan, gelisah. Sementara kemudian Bapak waktu kondisinya lagi darurat, kondusif, tapi gak enak. Ya Allah, aduh pengen ibadah ke masjid, aduh gelisah gitu. Itu hamba sedang merasakan lezatnya iman dan hidayah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, kalau ibadah kepada Allah, khairu minan naum, as-salatu khairu minan naum. Bangun deh, tidur lagi. Itu justru adalah hamba yang dengan Allah Subhanahu. Tinggal dirasakan saja Bapak Ibu. Karena ini kembali kepada hati sebetulnya. Tinggal kepada hati. Kalau kesalahan diperbaiki, merasa tidak enak, oh gelisah, itu tanda insya Allah akan ruang waktu untuk lebih Subhanahu wa ta'ala. Mulai dari yang istiqomah itu. Misalkan kalau di sebelum istiqomah itu sunnah baca doa dulu gitu. Itu makanan itu terus pelan-pelan. Belum tidur baca wudu dulu. Mulai wudu dulu gitu. Nah, insya Allah itu akan membuat sebuah keberkahan bagi kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Lagi Bapak Ibu silakan. Silakan Bunda, monggo Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya Bunda. Apa Pak Ustadz yang mempengaruhi ketika kita berzikir, kita sampai bisa terasa di hati sampai meleleh itu air. Tapi kadang-kadang biasa-biasa saja itu Pak Ustadz. Apa penyebabnya itu Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus Bunda, terima kasih pertanyaannya. Dalam kitab Minhajul Abidin, Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali Atul Islam, beliau di antara kalimatun thayyibah zikir yang tidak tembus ke dalam hati karena lisakas karena kotornya diakibatkan banyak dosa. Kalau imam kita Wahab, Masya Allah, jika kondisi hati kita sedang bersih, badan kita insya Allah barangkali, tidak bermaksud saya pribadi nggak begitu, enggak, kondisinya mungkin barangkali dosanya sedikit, kira-kira begitulah. Dosanya sedikit, atau kita si badan kita, Masya Allah, babi ayyi rabbikuma zikir, tapi kadang-kadang tidak. Lapisan pertama ada qalb, yang kedua ada domairul qalb, ketiga ada asradul qalb. Nah, ini dibahas terlalu panjang lagi saja.
Kenapa tidak berbalas, tidak menyentuh diri yang tidak bisa menerima kalimat jam namanya. Tertutup dengan apa? Dengan munkarat dan maksiat yang pernah atau dosa yang kita lakukan. Ustaz, zikir tuh Bapak Ibu, zikir ada dua maknanya. Zikir majlis, ada yang bertorikoh, bermuktabat, bimbingan guru, yang kemudian berdasarkan sanadnya langsung ke Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu zikir. Selesai sholat, itu namanya zikir majlis namanya. Subhanallah, 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 subhanallah. Itu juga pahalanya luar biasa. Allah akan begini, Allah akan begitukan, Allah akan menjamin ini, akan menjamin ini, mengampuni dosa dan seterusnya. Itu berdasarkan hadis Nabi. Maka lakukan dan teruskan zikir itu. Ada namanya zikir jawarih yang kedua, zikir yang kan adad atau bilangan. Zikirnya diijazah dari ulama, zikirnya diberikan dan ditalkin oleh guru-guru kita. Zikir yang biasanya lebih berpengaruh ke hati. Kita sering ikut majlis zikir ya, kita dibacakan Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ayo Bapak Ibu, misalkan dibimbing oleh Ya Rahman Rahim, baca semuanya. Terus sang pemandu coba bayangkan dengan wajah dua orang tua, begitu banyak pengorbanan, begitu banyak darah, cucuran air yang dikorbankan buat kita nangis kita. Yang hanya saat itu dia tembus ke lapisan pertama, tep nangis. Tapi setelah itu kembali ke hati. Di situ saja, bubar dari majelis, biasa lagi, nggak membawa dampak yang zikir yang kemudian ditembuskan ke dalam kita. Misalkan kalau di Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, izin Bapak Ibu, saya ikut aktif di Ikhwan TKN Thariqah yang mursyidnya kepada Al-Maghfurlah Abah Om, Guru Agung. Saya dulu ditalkin oleh almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Jaja Ashab. Kemudian juga pernah ditalkin Kiai yang jujur, pernah tuh bacanya 165 zikir Allah la ilaha illallah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah, tekankan latih illallah la ilaha illallah, zikir hobi Allah Allahu Allah. Kenapa biasanya suka begitu? Ini Allah Allah. Jadi detak jantung Allah 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 Allah. Begitu maksudnya. Nah, ini zikir. Gini caranya. Seperti kenapa tadi pertanyaannya zikir kadang tembus, kadang enggak, tergantung diri kitanya yang menerima. Kalau kitanya dalam kondisi insya Allah bersih, suci, maka sesuatu yang suci akan masuk ke suci. Semoga zikir Bunda dan zikir kita tembus ke dalam lapisan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Cukup Ibu sudah serok atau masih ada pertanyaan? Silakan kalau masih ada mah.
Ibu cukup ya, nggak ada lagi. Demikian juga manfaat. Mohon maaf atas segala kesilapan. Allahu fi Rabbunal kafi wal kafi qasad ikulin kafi al kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allah Allah madad ya Rasulullah aljah alaik salawatullah Allah al-madad ya Allah ya azimal ika salawatullah abdun yartaji la tamam jawab marhaban qulna Allah al-madad ya Rasulullah azimal alaika salatu. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwaffi ma huwa yukafi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Manawwir qulubana bi nuri hidayatik wa bi nuri ma'rifatika arda bi nuri syamsika abada. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana auladana wa sallimna min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Fa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, kalaupun berkenan sebaiknya supaya bil barakah. Masing-masing bapak-bapak pegang kitab gitu. Halaman sekian Bapak Ibu. Walaupun maaf, saya pun tidak bisa baca gitu. Kalaupun nggak ngerti bacanya, sekurang-kurangnya ada pahala melihat. Insya Allah, izin Allah, coba nanti kami siapkan kitabnya. Nggak apa-apa. Ya, tidak usah beli. Insya Allah nanti kami siapkan. Mudah-mudahan masih ada di pesantren. Demikian Bapak Ibu, Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi